Hai anak-anak, kita ketemu lagi. Salam sehat untuk semuanya. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini, pada hari Rabu, kita akan melanjutkan untuk belajar mengenal tentang nyamuk dan pengaruhnya bagi manusia. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar banyak tentang bagian tubuh nyamuk. Lalu, mengapa nyamuk menggigit dan kulit kita jadi gatal? Serta mengenal di mana nyamuk tinggal dan bagaimana pertumbuhan nyamuk. Hari ini, anak-anak akan belajar mengenal bagaimana pengaruh nyamuk dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan pengaruh yang baik ya. Seperti kita sudah tahu pada hari Selasa kemarin, bahwa seperti beberapa jenis serangga lainnya, makanan nyamuk adalah madu yang terdapat pada bunga. Saat nyamuk itu hinggap pada bunga dan menghisap madunya, nyamuk bisa membantu penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah proses yang bisa membuat bunga menghasilkan buah. Hal itu bisa bermanfaat pada kita. Misalnya saat nyamuk-nyamuk itu membantu penyerbukan pada tanaman mangga atau rambutan atau tanaman lain di kebun kita. Saat nyamuk menghisap madu pada pohon buah milik kita lalu terjadi penyerbukan, pada pohon itu akan keluar buah-buah kecil yang akan segera tumbuh menjadi buah-buah yang manis. Dan itu juga berkat bantuan dari nyamuk tadi. Lalu, bagaimana dengan pengaruhnya yang tidak baik ya? Nyamuk, terutama nyamuk betina, suka sekali menggigit kita untuk mengambil darah. Darah yang diambil dari manusia dibutuhkan oleh nyamuk agar bisa menghasilkan telur. Darah yang diambil oleh nyamuk hanya sedikit sekali, jadi tidak mempengaruhi jumlah darah dalam tubuh kita. Tapi bekas gigitan nyamuk pada kulit akan membuat kulit merah, bengkak, dan gatal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Selain itu, saat nyamuk menggigit seseorang, ternyata nyamuk bisa membawa virus yang menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya. Antara lain demam berdarah, malaria, demam kuning, virus Zika, serta chikungunya. Penyakit-penyakit tersebut ditularkan dari satu orang kepada orang lain melalui gigitan nyamuk. Nah, sekarang mari kita mengenal penyakit demam berdarah. Demam berdarah adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Jenis nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah adalah nyamuk Aedes aegypti. Seseorang yang menderita demam berdarah bisa mengalami demam tinggi, menggigil, sakit kepala, sakit pada otot, mual dan muntah, pendarahan pada hidung, telinga, gusi, bahkan bisa menyebabkan orang meninggal. Penyakit ini masih banyak sekali terjadi di Indonesia, dan ada banyak penyakit demam berdarah ini yang penderitanya sampai meninggal. Saat ada seseorang yang sedang sakit demam berdarah dan digigit oleh nyamuk Aedes aegypti ini, nyamuk tersebut membawa virus dan akan menularkannya pada orang lain yang digigitnya. Sehingga orang tersebut juga akan mengalami sakit demam berdarah. Nah, anak-anak, mengapa saat ini kita harus lebih berhati-hati dengan nyamuk Aedes aegypti? Seperti anak-anak tahu, beberapa waktu terakhir ini hujan sudah sering turun. Itu tandanya sebentar lagi kita akan memasuki musim hujan. Saat musim hujan, air yang turun bisa menggenang di mana-mana. Di selokan, pada mainan anak-anak yang berada di luar, di tempat sampah, juga pada barang-barang bekas seperti botol maupun kaleng yang dibuang sembarangan.
Air hujan yang menggenang akan menjadi tempat yang baik bagi nyamuk untuk bertelur. Dan dalam waktu yang singkat, telur-telur itu akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Oleh karenanya, saat musim hujan datang seperti ini, kita harus semakin berhati-hati dengan penyakit demam berdarah. Anak-anak, tentunya kita tidak ingin nyamuk-nyamuk ini mengganggu kita, apalagi sampai membuat kita menderita penyakit demam berdarah akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti ini ya. Nah, tadi setelah anak-anak melihat bagaimana nyamuk mempengaruhi kita, bisa membantu dalam penyerbukan saat nyamuk itu mencari makan, tapi ternyata banyak juga pengaruh tidak baiknya, yaitu bisa menyebabkan penyakit, dan penyakitnya bisa merupakan penyakit yang berbahaya. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dengan nyamuk, terutama nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah, karena saat ini musim hujan, banyak air menggenang di mana-mana ya. Jadi, kita harus lebih waspada. Nah, sekarang anak-anak akan melanjutkan dengan tugas hari ini. Tugasnya masih sama seperti kemarin, yaitu yang pertama naik sepeda roda 2. Kemudian yang kedua, membuat bentuk tulisan dari Play-Doh. Tulisannya berbunyi nyamuk. Kemudian yang ketiga, membedakan konsep penuh, setengah penuh, dan kosong melalui mengisi wadah dengan benda-benda yang ada di rumah. Misalnya anak-anak menggunakan gelas diisi dengan air, dengan pasir, dengan biji-bijian, beras, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menyalin tulisan di buku tulis. Dan yang kelima adalah melakukan tepuk PSN, supaya anak-anak ingat bagaimana cara untuk memberantas nyamuk, terutama nyamuk demam berdarah. Kita akan belajar tentang pemberantasan sarang nyamuk ini besok pada hari Kamis. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar, selamat bermain. Semoga anak-anak semua tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih.